Lembaga keuangan internasional ini tercatat berdiri pada Juli 1944 dalam konferensi Bretton Woods di New Hampshire, Amerika Serikat. Pada momentum itu, terdapat 44 negara yang terlibat untuk bersepakat atas pendirian IMF. Pembentukan IMF didorong atas upaya untuk mencegah terulangnya devaluasi mata uang kompetitif yang mengakibatkan depresi besar pada 1930-an. Atas hal tersebut, IMF dibentuk sebagai sebuah kerangka kerjasama ekonomi internasional guna menjamin stabilitas sistem moneter dunia. IMF mengadakan sistem nilai tukar dan pembayaran internasional yang memungkinkan negara-negara serta pada warganya dapat saling bertransaksi. Dengan kata lain, IMF berdiri berdasarkan perjanjian internasional guna mempromosikan kesehatan perekonomian dunia. Adapun organisasi ini berkantor pusat di Washington DC, Amerika Serikat. Pada pertengahan 1960, negara-negara di Asia sangat membutuhkan bantuan ekonomi untuk membiayai pertumbuhan dan pembangunan. Dari berbagai penjuru dunia datang bantuan untuk negara-negara Asia, baik berupa dukungan politis maupun ekonomi. Semua bantuan ini diharapkan dan datang dari negara-negara Barat. Namun dengan adanya perkembangan rasa nasionalisme, terutama setelah selesai Perang Dunia II, mendorong rasa kerjasama di antara negara-negara Asia sendiri. Kesemuanya ini tercermin dalam pembentukan Undang-Undang. Pada pertengahan 1960, negara-negara di Asia sangat membutuhkan bantuan ekonomi untuk membiayai pertumbuhan dan pembangunan. Dari berbagai penjuru dunia datang bantuan untuk negara-negara Asia, baik berupa dukungan politis maupun bantuan ekonomi. Semula bantuan ini diharapkan dan datang dari negara-negara Barat. Namun dengan adanya perkembangan rasa nasionalisme, terutama setelah selesai Perang Dunia II, mendorong rasa kerjasama di antara negara-negara Asia sendiri. Kesemuanya ini tercermin dalam pembentukan berbagai organisasi Asia, seperti Economic Commission for Asia and the Far East yang terdiri dari negara-negara Asia yang telah menjadi anggota PBB pada saat itu, SEATO dan lain-lain. Dalam suasana seperti inilah ABD lahir dan berkembang. Bentuk organisasi IMF dan ADB menurut satu anggota, termasuk IGO. 2. Tujuan dan keanggotaan. ADB terbatas dan spesifik. IMF universal dan spesifik. 3. Menurut William de Coplin, IMF termasuk policy influencer. Begitupun dengan ADB. ADB mempunyai struktur sebagai berikut. 1. Dewan Gubernur, berasal dari Dewan Keuangan masing-masing negara. 2. Presiden, selalu orang Jepang dan membawahi manajemen. Dan Dewan Direktur utusan pemerintah. Di Indonesia sendiri, peranan ini dipegang oleh Bappenas. 3. Departemen secara wilayah. Yang dimaksud di sini, ADB mempunyai lembaga administratif per wilayahnya. 4. Staf proyek. ADB juga memiliki 29 kantor lapangan, termasuk misi penduduk dan regional, kantor penghubung, dan kantor perwakilan. Kantor lapangan memberikan dukungan yang vital, terutama untuk operasi dan penjangkauan karya ADB, Manila Headquarters. Mereka melaksanakan banyak ADB operasional. Kerja dan kegiatan organisasi internasional IMF dan ADB. 1. IMF Surveillance atau pengawasan. IMF mengumpulkan data ekonomi nasional, perdagangan internasional, dan ekonomi global. Peningkatan kapasitas. IMF memberikan bantuan teknis pelatihan dan saran kebijakan pada negara-negara anggota melalui program Capacity. Peminjaman. IMF melakukan peminjaman kepada negara-negara anggota. 2. ADB mempromosikan investasi di wilayah ibu kota umum dan swasta untuk tujuan pembangunan. Memberikan pinjaman untuk pembangunan ekonomi dan sosial dari negara-negara anggota di wilayah itu. Membantu negara-negara anggota dalam mengkoordinasikan kebijakan pembangunan dan rencana mereka. IMF dan ABD adalah organisasi internasional yang memfokuskan pada aspek moneter. Perbedaan dari keduanya hanya objek wilayah.
INF mencakup seluruh dunia jika ABD hanya wilayah Asia.